Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam Renungan Harian Embun Pagi. Pada hari ini firman Tuhan akan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Ake sanolisa jodo mate Kristus harani dosata rodi salolot nilolokna. Ima sadahalak na sumarsala na mate humokop halak na parsala. Atso tugu ia mandapotkon debata ni bunuh do ia mangihutkon sibuk tapi ni pangolu mangulahi mangihutkon. Dalam bahasa Indonesia, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini sebenarnya diarahkan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah bagaimana agar orang-orang yang di perantauan yang ditujukan oleh Rasul Petrus firman ini agar menjadi tetap kuat iman, kuat hati ketika banyak tantangan, banyak persoalan yang dihadapi oleh karena mereka percaya kepada Kristus Yesus. Karena memang banyak hal yang mereka lakukan dengan baik, namun diapresiasi dengan tidak baik. Banyak hal terjadi bagi kehidupan mereka yang menjadikan kecil hati dan menjadi tawar hati, bahkan terkadang menjadi kehilangan iman dalam perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, Simon Petrus mengingatkan agar mereka tetap berbuat baik, meskipun direspon dengan tidak baik. Sebagaimana Kristus mampu untuk menebus dosa orang-orang yang berdosa. Bukan orang yang benar, tapi orang-orang yang di dalam dosa ditebus dan dikeluarkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah ternyata Kristus Yesus yang mati itu adalah untuk menebus dosa kita. Artinya dosa membawa kita kepada maut, dan upah dosa adalah maut. Ketika orang sudah berdosa, maka dia upahnya ketika dia akan mati, dia pasti akan masuk neraka. Apa yang menjadi yang bisa untuk mengeluarkan daripada hukuman dosa tersebut? Apa yang bisa dilakukan? Umpamanya kalau seandainya kita melakukan kesalahan, kita akan dihukum sesuai dengan kesalahan di dunia ini. Ada hukum penjara sekian tahun, ada juga hukum-hukum yang lain. Namun ketika dihadapkan dengan dosa yang akan menjadi ke neraka, apa yang bisa dilakukan? Ternyata Yesus mati untuk mengeluarkan kita dari hukum dosa tersebut, dan kita menjadi beroleh kehidupan yang kekal. Dan di dalam kematian Yesus bukan karena mengingat kebaikan kita, namun di dalam keberdosaan Yesus mati, dan sehingga kita menjadi hidup untuk beroleh kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam firman Tuhan dikatakan, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Allah yang benar itu mati untuk orang-orang yang tidak benar. Begitu mudah untuk berkorban bagi orang yang baik, namun untuk orang yang jahat, apa yang akan dilakukan? Tapi Yesus mau melakukan berkorban untuk orang-orang yang tidak benar, sehingga menjadi dibenarkan melalui keselamatan yang disediakannya. Dan juga dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah. Melalui kematiannya yang menebus kita, dia akan membawa kita kepada Allah. Sehingga interaksi yang terpisah ketika manusia jatuh ke dalam dosa menjadi diperdamaikan melalui Kristus Yesus. Dengan demikian kita menjadi memiliki kesempatan untuk bersama dengan Allah di dalam kemuliaan dan kekudusannya. Dan yang berikutnya dikatakan, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebagai kemanusiaan telah dibunuh, namun dia bangkit sebagai keadaan roh. Artinya di dalam kebangkitannya segala persoalan-persoalan kemanusiaan, di dalam kebangkitannya segala persoalan-persoalan kemanusiaan telah diselesaikan, dan dia menjadi memberikan keselamatan. Dan kehidupan yang percayanya adalah hidup di dalam roh, sehingga kita meyakini apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita rasakan. Dengan demikian, firman ini mau mengingatkan kepada kita, ketika berbuat baik, jangan menjadi tawar hati ketika diapresiasi tidak baik. Yang kedua adalah
keselamatan telah disediakan bagi kita melalui Kristus Yesus yang menebus kita di dalam keberdosaan kita. Melalui Kristus Yesus yang sudah mengeluarkan kita dari keberadaan keberdosaan menuju kepada keselamatan yang sudah disediakannya bagi orang-orang yang percaya. Dan melalui Yesus Kristus, manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Oleh karena itu, kita hidup dalam satu hari ini di dalam merasakan perdamaian daripada Allah dan di dalam merasakan sebuah silaturahmi yang tersambung antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus melalui kematian Kristus Yesus. Dan kita dianjurkan untuk tetap berbuat baik senantiasa karena Yesus telah berbuat baik di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.